minggu lalu ada Mas Rima, sekarang saya sama Mas Rima. Persidangannya saya nggak tahu karena kita nggak masuk ke sana. Saya pribadi juga Mas Rima sama hanya just mensupport aja karena kita melihatnya bahwa Mas Rima orang baik ya. Kita tidak melihat masalahnya ya, tapi kita melihat nilai pribadinya sendiri, persahabatan itu dia. Supporter? Selama mengenal Mas Didit sepanjang kurang lebih 10 tahun, Mas Didit itu banyak memberikan bantuan baik pengetahuan, wawasan maupun tindakan yang berkaitan dengan dunia hukum yang saya sebagai orang awam notabene banyak nggak tahunya gitu. Jadi kalau saya ada yang saya nggak tahu nih kira-kira dalam hidup menjurus ke masalah hukum, saya pasti nanya sama Mas Didit dan Mas Didit selalu memberikan solusinya dan itu free of charge, gratis. Jadi itulah arti persahabatan yang kita jalani selama ini gitu. Mas Didit nggak pernah menempatkan dirinya sebagai seorang lawyer gitu yang men-charge kita, saya terutama dan juga Astrid ketika kami berdua kira-kira bakalan menghadapi masalah atau tuntutan hukum. Nah inilah menurut saya persahabatan yang memang harus kita jaga ya, dan kita untuk itu makanya hari ini saya ketika Mas Didit menjalani sebuah masalah, sebuah ujian yang lagi dihadapin, saya bersama-sama teman-teman yang selama ini berkaitan juga dengan Mas Didit itu mensupport secara moral ya, dan juga secara pasti kami berdoa supaya masalah ini tidak berkelanjutan dan Mas Didit bisa menjalani persidangan ini dengan lancar dan dinyatakan tidak bersalah. Saya prihatin ya, prihatin karena saya juga tidak tahu masalah internalnya apa, tapi ya sangat sedih sih ya, Mas, kaget, sedih itu aja. Tapi kalau kecewa saya karena misalnya karena saya nggak tahu persoalan internalnya. Seperti apa yang sampai begitunya untuk Mbak Astrid sendiri sangat mensupport? Ya karena Mas Didit juga sudah mensupport saya, masalah-masalah hukum saya sudah membantu saya 3 tahun. Kita saling support, take and give ya. Ya, dan benar-benar di sini tidak ada saling supportnya, itu tidak ada istilahnya ya. Ya itu tadi ya, tidak ada charge gitu. Tidak money oriented. Tidak money oriented. Gitu. Jadi ketika Mas Didit menghadapi masalah seperti ini, kita ya menganggap Mas Didit adalah sahabat yang harus kita support. Seperti itulah kira-kira. Jadi bentuknya adalah anak tulis. Semoga bisa terselesaikan semuanya dengan baik ya, terselesaikan dengan baik, dan Mas Didit juga yang penting bisa melewati peristiwa ini dengan tetap sabar, tetap menjaga kesehatan, dan semuanya pokoknya intinya baik-baik saja. Harapan saya sih seperti Ya, kalau saya berharap Mas Didit mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya, yang seadil-adilnya, sehingga Mas Didit bisa dinyatakan tidak bersalah, karena saya yakin Mas Didit adalah orang baik dan saya yakin Mas Didit tidak seperti yang disangkakan oleh mereka-mereka yang menuduh Mas Didit seperti yang dia tuduh. Oh iya, satu lagi saya mau menambahkan, saya maupun Mas Isa atau Mas Didit, kita baik-baik saja, tidak ada hal-hal yang akhirnya merubah kita, ya kan, karena Mas Didit dengan ini kita mensupport dan Mungkin point of view-nya dia yang menangani kasus dia lebih bisa ngomong ibu tak salah dah. Dari yang hasil saya ngobrol dengan Mas Didit, yang mungkin sebenarnya Mas Didit ini dituduh melakukan tindakan menghalangi penyidikan oleh jaksa agung. Setelah itu, ada kasus yang terjadi di LPI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yang juga mengakibatkan kerugian negara. Nah, Mas Didit posisinya adalah sebagai advokat yang diminta untuk membantu pihak LPI dalam kasus tersebut. Nah, dari tuntutan jaksa agung pada waktu itu memang Mas Didit dianggap menghalangi proses penyidikan. Nah, seperti apa dalam proses tersebut, itu juga nanti saya nggak mau menjelaskan lebih lanjut, tapi intinya adalah Mas Didit dituduh menghalangi proses penyidikan. Jadi sejauh yang saya tahu dari pihak Kejaksaan Agung saat ini sedang masih mendalami itu,
dan juga ada support juga dari organisasi naungan advokat ya di Bradu juga, terus ada dari Komnas HAM juga yang juga ikut mensupport, ikut turut prihatin lah intinya, turut prihatin terhadap kasus yang Mas Didit ini. Dan ada juga dari pihak auditor yang juga saat ini juga membantu Mas Didit untuk mencari tahu bukti dan kebenaran tentang kerugian yang tersebut. Pasal apa sih Mbak yang dituduhkan ke Mas Didit Mbak? Saya kurang tahu tepatnya pasal-pasal berapa karena itu maksudnya secara rangkum banget ya. Nanti takutnya saya salah menyebutkan pasal-pasal berapanya. Tapi yang pasti dituduhkan berdasarkan disangkakan oleh pihak Kejaksaan Agung adalah tindak pidana korupsi. Cuman pasal berapanya saya kurang. Seberapa ya? Ya kita berharap mudah-mudahan kasus ini segera terselesaikan karena dilihat dari kacamata hukum dan juga teman-teman semuanya mendukung, juga bukti-bukti semua yang dikumpulkan, kita harap Mas Didit bisa dinyatakan tidak bersalah ya dalam kasus ini, karena bagaimanapun di dalam proses penyidikan ini ada sebenarnya Mas Didit melakukan profesi pekerjaannya sebagai advokat dalam membantu PII. Nah, adapun kasus atau mungkin dakwaan dan tuduhan yang disampaikan oleh Mas Didit seperti apa, biar nanti keputusan dari pihak pengadilan yang menjelaskan. Ini udah sidang keberapa Mbak? Saya kurang tahu berapa kali masih berjalan sih, prosesnya masih berjalan dan sudah dilimpahkan ke pengadilan PN. Ini Mas Krisna dan Mbak Astrid bakal ngawal terus gak sih sampai tuntas Mbak? Ya semoga kita, ya pasti. Tapi semoga semua dilancarkan ya. Semoga semua dilancarkan. Dan kita berharap Mas Didit segera terlepas, segera keluar. Oke. Oh ya, satu lagi informasi bahwa pihak tadi juga mensupport Mas Didit ya. Oh sudah ya. Ya, Pak Muradi kan sebenarnya advokat perhimpunan advokat Indonesia, jadi Mas Didit sudah di bawah